dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan menyatakan dan memberitakan firman, dan kami semua yang mendengar sungguh boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh hadir dalam rumah Tuhan kembali ya. Kita bisa masuk dalam ibadah kita, dan pada saat ini kita mau merenungkan firman. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang keempat. Kita membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang keempat ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Baik, mari kita bersama membaca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari hasil kambing domba-nya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan tinggalkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Karena Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kamu buat ini? Tahanan itu berteriak kepadaku dari tanah. Baik, demikian jauh firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Dan firman ini akan kita renungkan dalam satu tema, yaitu penguasaan diri atau pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memikirkan tema ini, ya, penguasaan diri, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Berkaitan dengan apa kita harus mengendalikan diri atau menguasai diri kita? Hal mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah berkaitan dengan masalah emosi, ya, masalah emosi. Karena ketika kita bicara tentang pengendalian diri atau penguasaan diri, maka pikiran kita langsung terarah kepada yang namanya emosi. Ya, salah satu bagian yang penting di dalam penguasaan diri itu adalah bagaimana kita belajar untuk menguasai diri kita dalam hal emosi. Tetapi penguasaan diri adalah berbicara tentang satu hal yang lebih luas daripada emosi itu sendiri. Karena emosi itu merupakan salah satu bagian dari ekspresi diri kita yang perlu kita juga belajar untuk menguasainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari teks firman Tuhan pada pagi hari ini, yang menjadi latar belakangnya adalah ketika Kain dan Habel sebagai saudara, kakak dan adik sama-sama mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Masing-masing mempersembahkan sesuai dengan apa yang menjadi profesi atau pekerjaan mereka. Maka Kain sebagai petani mempersembahkan hasil pertanian dari tanah yang dia olah untuk kemudian dia berikan kepada Tuhan sebagai persembahannya. Sedangkan Habel
sebagai seorang gembala, dia mempersembahkan kambing dombanya yang dia gembalakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari dua persembahan yang diberikan oleh mereka masing-masing kepada Tuhan, Kain mempersembahkan hasil tanah pertaniannya, sedangkan Habel mempersembahkan domba kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Alkitab mengatakan bahwa Kain dengan persembahannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan, atau dengan kata lain tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan Habel dengan persembahannya itu diterima oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Seringkali dasar berpikir tentang diterima atau tidak diterimanya persembahan itu oleh karena Kain bukan mempersembahkan hewan atau korban hewan yang mencurahkan darah karena dia adalah seorang petani. Tapi sebenarnya alasan itu tidak tepat. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan, yang membuat persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan bukan masalah dia tidak mempersembahkan hewan yang berdarah, tapi persoalannya adalah karena masalah iman dan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kemudian persembahan Kain itu tidak diterima. Bukan masalah dia mempersembahkan hasil pertanian, tapi karena hidupnya, karena imannya kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat hal itu sebagai bukti nyata bahwa Kain adalah seorang yang tidak beriman dan dia tidak memiliki sikap hidup yang benar. Kalau kita perhatikan, tindakan selanjutnya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari hal ini kita belajar bahwa kadangkala seringkali kita mengukur ekspresi iman itu berdasarkan kehidupan seseorang yang dalam pikiran kita, oh dia orang yang saleh, dia orang yang baik, dia orang yang benar. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak melihat hidup itu berdasarkan kesalehan, berdasarkan perbuatan baik, atau berdasarkan sesuatu yang dinilai oleh manusia sebagai sesuatu yang benar. Karena seringkali cara manusia di dalam mengekspresikan agamanya, kita melihat bahwa seringkali itu menjadi sesuatu yang dilakukan untuk menutupi jati diri yang sebenarnya. Kita melihat dalam konteks masyarakat di mana kita ada banyak orang di luar sana yang begitu baik hidupnya, begitu saleh hidupnya, begitu taat di dalam menjalankan agamanya dengan berbagai aturan yang ada di dalamnya. Tapi seringkali kita melihat juga ada orang yang memanipulasi agama untuk hidup dan cara hidup yang membenarkan diri sendiri. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Kain dalam hal ini sebenarnya ketika dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, kurban persembahan kepada Tuhan, tujuannya adalah untuk menutupi dirinya yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Seolah-olah dengan dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai persembahan, maka Tuhan akan melihat itu sebagai sesuatu yang baik dan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tapi Tuhan yang tahu hati manusia, Tuhan yang menyelidiki cara hidup setiap orang, tahu, melihat dengan jelas siapa orang itu, bagaimanapun dia berusaha untuk menutupi semua itu, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan karena itu ketika Kain mempersembahkan kurban kepada Tuhan, persembahan itu bukan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena persembahan itu diberikan bukan berdasarkan iman yang benar, tetapi hanya sebagai satu alat untuk menutupi hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Berbeda dengan Kain, berbeda dengan Habel, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena apa? Karena dari
cara dia memberikan persembahan kepada Tuhan, itu menyatakan imannya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan di dalam persembahan yang diberikan kepada Tuhan, itu menjadi suatu tanda iman yang dia tunjukkan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam hal ini Tuhan membenarkan Habel berdasarkan tindakannya, tindakan iman yang dia lakukan. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Habel mempersembahkan korbannya kepada Tuhan, dia memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang dia punya. Karena kalau kita bandingkan dengan apa yang dipersembahkan oleh Kain, ketika firman Tuhan mencatat persembahan yang diberikan oleh Kain, di situ menggunakan kata sebagian. Sedangkan Habel ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, di situ menggunakan kata anak sulung. Artinya apa? Dua prinsip yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dalam pikirannya dia memberikan berdasarkan apa yang mau dia beri kepada Tuhan. Tetapi Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama kali dia hasilkan dari hasil kerja payahnya, jerih juangnya di dalam dunia yang penuh dengan berbagai kesulitan itu, dia memberikan yang paling utama, yang pertama sekali dari apa yang dia hasilkan dari pekerjaan itu diberikan kepada Tuhan. Dari hal ini kita melihat bahwa ketika kita bicara tentang pengendalian diri atau penguasaan diri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tindakan dan cara kita datang kepada Tuhan itu bergantung kepada apa yang ada di dalam pikiran kita, yang kita bangun di dalam diri kita, menjadi satu fondasi yang benar untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Karena seringkali kita datang kepada Tuhan dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, yang tujuannya hanya untuk kepentingan kita sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari bagian ini kita belajar bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita perlu mengendalikan diri kita dari segala keinginan-keinginan yang berpusat kepada diri kita sendiri, yang tujuannya hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri atau mendapat keuntungan secara pribadi dari ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena ibadah yang benar adalah ibadah yang diarahkan kepada Tuhan, dan ibadah untuk membawa kita melihat kemuliaan Allah itu, dan kemuliaan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Habel. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak hanya sekedar datang, tetapi dia datang dengan hati yang sungguh, dengan kerinduan yang sungguh di hadapan Tuhan, dengan ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dia tidak hanya sekedar memberikan persembahan, tetapi dia memberikan yang terbaik dari hidupnya, dari apa yang dia punya, untuk kemudian dia persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui itu nama Tuhan dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adalah sesuatu yang baik kalau masing-masing kita ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, menguji diri kita sendiri di hadapannya. Apakah ibadah yang kita lakukan itu didasarkan kepada satu tujuan dan motivasi yang murni, bahwa kita datang kepada Tuhan karena hati kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bahwa kita rindu melalui ibadah itu Tuhan dimuliakan, diagungkan dalam ibadah yang kita lakukan, sehingga kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik untuk datang ke rumah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati dan sikap yang benar. Sehingga ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita sungguh beribadah, kita sungguh mencari Tuhan, dan di situ kita rindu ada berkat Tuhan yang boleh kita alami dari ibadah yang kita lakukan. Jadi kita melayani Tuhan dalam rumah Tuhan, apakah itu menjadi satu persembahan hidup yang kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda kasih kita kepadanya, sebagai bentuk dari persembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih mementingkan
persembahan hidup daripada persembahan yang bersifat materi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu hal pertama berkaitan dengan pengendalian diri yang perlu kita lakukan dalam hidup kita itu berkaitan dengan ibadah kita kepada Tuhan. Maka kita perlu dengan serius untuk menguji dan mempersiapkan, memperlengkapi diri kita dengan semua hal yang baik dari hidup ini untuk kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak hanya asal datang, tidak asal melayani, tetapi dengan hati yang sungguh, karena kita tahu kita memberikan bukan kepada manusia. Kita mempersembahkan hidup bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk Tuhan dan menyenangkan hatinya. Maka datanglah dengan hati yang murni, dengan tujuan dan motivasi yang benar, sehingga akhirnya ibadah itu diindahkan oleh Tuhan, karena Dia disenangkan dengan apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita kepadanya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mari kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-5 dan 6. Firman Tuhan berkata, tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan hal penguasaan atau pengendalian diri dalam hidup kita, ini berkaitan dengan apa yang kita mau, yang kita harapkan, yang kita ingin untuk kita dapat terima dalam hidup kita. Bukankah seringkali bahwa ketika sesuatu yang kita harap, yang kita mau, atau yang kita inginkan itu tidak terjadi atau tidak kita dapatkan, kemudian itu berdampak kepada apa? Kepada cara kita atau ekspresi muka kita. Maka ketika Kain dengan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, karena Tuhan mau mengingatkan kepada Kain tentang cara ibadahnya, cara hidupnya yang tidak benar itu, tapi Kain dalam hal ini tidak membuka hatinya terhadap peringatan Tuhan, ajaran yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi malah dia kemudian menyimpan itu dan kemudian membuat hatinya menjadi panas, dan kata mukanya muram itu artinya mukanya penuh dengan berbagai macam rencana jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga ketika dia tidak diindahkan Tuhan, dia bukannya mengoreksi diri, tetapi malah justru dia kemudian menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Habel adiknya. Dia menyalahkan Tuhan sebagai Tuhan yang tidak adil, yang pilih kasih kepadanya. Walaupun memang tidak disebutkan di dalam teks firman Tuhan ini, tetapi dari apa yang menjadi ekspresi Kain, dari jawabannya kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya kepadanya, Kain, di manakah adikmu Abel? Jawabannya apa? Dia menjawab bukan dengan lembut kepada Tuhan, tapi dengan marah. Dia katakan apa? Emangnya aku penjaga adikku? Gitu kan? Aku tidak tahu, emangnya aku penjaga adikku? Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu ekspresi Kain kepada Tuhan sebagai wujud dari pelampiasannya karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini, bukankah kadang kita berkata, oh Tuhan tidak adil sama saya. Oh Tuhan tidak mendengarkan apa yang saya doakan. Oh Tuhan tidak peduli kepada saya. Oh Tuhan tidak mengasihi saya, dan lain sebagainya. Seringkali kita berpikir bahwa semua itu terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita disebabkan oleh karena Tuhan tidak melakukan apa yang kita mau dalam hidup ini, dan kita berpikir kemudian Tuhan tidak adil kepada saya, Tuhan tidak sayang sama saya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kenapa Tuhan tidak mendengar doa? Kenapa Tuhan tidak menjawab kita? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan kita? Bukankah dalam kitab Yakobus firman Tuhan berkata apa? Sesungguhnya Tuhan tidak mendengarkan doamu karena dosa dan pelanggaran.
Sesungguhnya Tuhan tidak mendengarkan doamu karena apa yang kamu minta kepada Tuhan, karena kamu mau pakai itu hanya untuk memuaskan dirimu. Wah, ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, akhirnya bahwa dalam hal ini kembali lagi kepada apa? Ego, diri kita yang kita menjadikan sebagai yang utama, tujuan dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Padahal doa dan pengabulan doa tetap harus berarah kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, karena karyanya yang besar itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka Kain dalam hal ini, dia tidak belajar dari apa yang terjadi pada waktu itu, tapi dia justru menyalahkan Tuhan dan menyalahkan adiknya. Maka kemudian ketika itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu kemudian membawa dampak kepada hal yang lebih serius dalam hidupnya. Membuat dia akhirnya melakukan satu dosa yang lain, dosa selanjutnya, di mana kemudian dia merencanakan satu kejahatan dalam hatinya, dan kemudian dia lakukan dan dia tunjukkan di dalam tindakannya dengan cara membunuh adiknya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali dosa timbul di dalam hati karena kita membiarkan dosa itu berkuasa atas hidup kita, dan kita tidak belajar menguasai diri kita, mengendalikan diri kita supaya kita dapat melawan dosa itu, dan kemudian kita menang atas dosa yang sedang mengintai, kata Tuhan, sedang mengintai di depan untuk kemudian menjatuhkan kita. Kita seringkali tidak mengevaluasi diri kadang ketika kita tidak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini, walaupun sebenarnya Tuhan mau tolong kita, walaupun sebenarnya Tuhan mau menyatakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, tapi kita tidak belajar untuk mengevaluasi diri. Kita mungkin tidak bertanya, kenapa ya Tuhan tidak jawab aku seperti yang aku minta kepada Tuhan. Seringkali doa tidak dijawab seperti yang kita mau. Yang pertama, karena apa? Karena apa yang kita minta menurut pikiran kita baik, tapi belum tentu menurut pikiran dan kehendak Tuhan baik. Maka saya pernah katakan dalam kemarin dalam ibadah Bapak dan Ibu PW ya, saya katakan apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi apa yang baik menurut Tuhan dalam pandangan Tuhan itu pasti baik untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tujuannya bukan untuk meminta atau memaksakan kehendak kita supaya terjadi dalam hidup kita. Tetapi doa itu adalah satu cara yang Tuhan pakai untuk kita membangun relasi kita dengan Tuhan semakin dekat, dan kita mengalami satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena itu kenapa dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama dimulai dengan satu pernyataan, kemudian Adam dan Hawa melakukan hubungan sebagai suami istri. Tujuannya bukan Alkitab mau mengumbar sesuatu yang tidak benar, ya, sesuatu yang dalam tanda kutip cabul, bukan, tetapi ingin menunjukkan kepada apa? Satu keintiman yang Tuhan mau yang tunjukkan kepada orang yang percaya, supaya itu menjadi satu hidup yang kemudian di mana di dalamnya kita sebagai anak Tuhan mengalami keintiman dengan Tuhan itu, memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan itu. Dan itulah cara yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Salah satunya adalah melalui doa, supaya doa itu membawa kita akhirnya semakin dekat dengan Tuhan dan mengalami satu keintiman yang dalam dengan Tuhan itu secara pribadi, karena Dia adalah Tuhan yang rindu agar kita sebagai anaknya dekat dengan Dia. Lalu kemudian yang kedua, bahwa doa itu menjadi cara yang Tuhan pakai untuk menyelaraskan tujuan kita atau keinginan kita dengan tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka seringkali ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan kita berasumsi bahwa apa yang saya minta harus dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan seperti yang saya mau. Karena seringkali apa yang kita mau bukan maunya Tuhan.
Maka kita perlu belajar membuka hati kita untuk kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Satu contoh teladan yang baik yang Tuhan beri kepada kita berkaitan dengan doa sebagai cara Tuhan untuk menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak kita adalah ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau Bapak Ibu masih ingat, 3 kali Tuhan berdoa dengan cara yang sama, ya, permohonan yang sama, keinginan yang sama dalam hatinya sebagai manusia Allah pada waktu itu. Tapi dalam setiap doanya selalu Tuhan tutup dengan pernyataan yang sama, yaitu apa? Apa yang Tuhan katakan dalam doanya terakhir kepada Bapa di surga? Tetapi biarlah bukan apa yang aku kehendaki, tetapi yang kau kehendaki yang terjadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka dalam hal ini kita perlu belajar untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita, supaya akhirnya keinginan-keinginan itu kita boleh cocokkan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup ini. Supaya akhirnya apa? Kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kita. Yang ketiga, ini berkaitan dengan emosi, betul Bapak Ibu Saudara. Ketika orang tidak bisa menguasai emosi, maka yang terjadi apa? Dosa yang lain mengintai. Kain tidak bisa menguasai emosinya. Dia marah, dan kemarahan itu begitu menguasai hatinya, sehingga kemudian dia, tadi saya katakan, merancangkan pikiran yang tidak baik. Dan kemudian dia lakukan itu dengan membunuh adiknya. Emosi yang tidak terkendali akan membawa kepada dampak dan akibat yang serius dalam hidup ini. Bukankah seringkali persoalan timbul dalam hidup kita karena kita tidak bisa menguasai diri kita, menguasai emosi kita. Kita tidak bisa menguasai mulut kita sehingga akhirnya mengatakan perkataan-perkataan yang mungkin menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, dan kemudian itu berdampak serius dalam hidup ini. Maka dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengatakan kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Bukan berarti tidak boleh marah. Marah yang tepat itu harus, wajib. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua melihat anaknya misalnya melakukan sesuatu yang dalam pandangan orang tua akan merugikannya, tentu orang tua harus mengingatkan anaknya, bukan? Dan kalau anak itu tidak mendengar, tidak taat, apakah orang tua akan membiarkan saja? Ya sudahlah, biarlah, kamu tidak mau dengar, sudah terserah. Tidak seperti itu. Orang tua yang mengasihi anak adalah orang tua yang akan mengingatkan anak itu, dan kalau tidak mau mendengar akan mendisiplin. Dalam tanda kutip ya marah, bisa kan? Marah dalam artian mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang benar. Dan itu adalah hal yang baik. Tapi marah yang tidak baik adalah ketika marah itu akhirnya melahirkan sesuatu yang merugikan. Misalnya menyakiti hati, membuat orang menjadi akhirnya tersinggung. Atau bisa juga perkataan-perkataan yang diucapkan itu membuat orang akhirnya menjadi down. Dan akhirnya dia mengambil keputusan yang merugikan. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mungkin melihat ada teman kita yang mungkin dari segi kemampuan agak kurang. Lalu kita bilang sama dia, kau ini banyak sekali kekuranganmu, gitu kan? Banyak sekali kekuranganmu. Udahlah, kau dosa banyak buat apa-apa. Diam aja, lihat aja, jadi penonton aja. Kamu itu tidak punya kemampuan apa-apa. Kamu lebih baik tidak usah melakukan apa-apa. Akibatnya apa? Dia tidak akan terdorong untuk maju. Tidak akan terdorong untuk bangkit dan berusaha supaya dia bisa mengembangkan diri. Tapi kalau seandainya kita berkata, ya kau punya banyak kekurangan. Tapi ingat, kalau kamu mau belajar, kamu mengembangkan diri, kamu bisa. Dan Tuhan bisa pakai kamu luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita mengecilkan semangat orang, mematahkan hati orang.
Kita tidak mendorong memotivasi orang untuk bangkit dari kekurangan dan kelemahannya, tapi justru melemahkan dia dan akhirnya membuat dia tidak mau berusaha apa-apa. Maka dari bagian ini kita perlu belajar bahwa seringkali Bapak Ibu Saudara, emosi yang benar itu adalah emosi yang ditempatkan pada porsi yang seharusnya dan di tempat yang sewajarnya. Sehingga dengan demikian, kemarahan itu menjadi kemarahan yang positif, yang membangun orang lain. Kita ingat Tuhan Yesus juga pernah marah. Betul ya? Tuhan Yesus juga pernah marah. Ketika dia melihat rumah bapaknya dijadikan sebagai pasar, sarang penyamun, ya dia marah. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang tidak benar. Karena rumah Allah bukan pasar, bukan tempat untuk berjual beli. Maka ketika dia datang ke bait Allah, dia mengundang balikan semua barang-barang dagangan itu. Karena dia mau supaya rumah Tuhan itu menjadi rumah doa, rumah yang kudus di mana umat Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah cara untuk mengajar orang-orang Yahudi yang sudah mencemari kekudusan rumah Tuhan. Tapi marah yang tidak benar adalah ketika kemarahan itu akhirnya menimbulkan dampak yang serius dalam hubungan dengan orang lain atau membawa satu kerugian yang besar bagi diri sendiri. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita perlu dengan sungguh-sungguh belajar untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi yang ada di dalam hidup kita. Karena marah yang tidak tepat adalah marah yang merugikan. Marah yang hanya sebagai pelampiasan rasa tidak puas dalam diri adalah marah yang akan membawa kerugian yang besar dalam hidup kita. Karena itu mari belajar menguasai diri. Belajar untuk mengendalikan diri dalam hal emosi kita. Baik itu terhadap diri sendiri maupun juga terhadap orang lain. Karena ini adalah satu cara yang Tuhan mau kita belajar sebagai orang-orang percaya. Supaya di dalamnya akhirnya kita boleh membangun satu persekutuan yang hidup, yang saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga akhirnya kita boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sepersekutuan di dalam Tuhan. Ini 3 hal yang kita mau belajar dalam hal pengendalian diri berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca bersama. Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk menguasai diri dalam hal tujuan dan motivasi kita ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Artinya dengan hati yang tulus murni bahwa kita rindu supaya ibadah itu menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Baik kita yang datang sebagai jemaat maupun yang melayani Tuhan, sungguh memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan dan kemuliaan namanya. Yang kedua, belajar untuk menguasai diri kita berkaitan dengan tujuan-tujuan yang atau keinginan-keinginan yang kita harapkan dalam hidup ini. Belajar untuk menyesuaikan, menyelaraskan itu dengan kehendak Allah. Sehingga bukan kehendak kita yang harus jadi, tapi kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, belajar dalam hal pengendalian diri berkaitan dengan emosi, ekspresi yang ada, yang kita tunjukkan di dalam cara kita berkomunikasi, dalam hal kita mengekspresikan suara kita kepada orang lain. Belajar untuk menjadi orang-orang yang dapat menahan diri ketika kita emosi. Jangan mengeluarkan emosi, tapi belajar untuk menguasai diri supaya akhirnya perkataan kita, perbuatan yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita dudukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan hari ini. Kami sadar bahwa seringkali kami lost control, tidak dapat menguasai diri dalam banyak hal dalam hidup ini.